Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah tidak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Ini Masya Allah luar biasa, banyak banget curhatan ya yang masuk ke Islam itu Indah ini berbicara tentang memaafkan. Di antaranya ada juga nih yang curhat juga suaminya ini ada sering melakukan berkali-kali kesalahan kepada istrinya. Nah istrinya ini harus bagaimana? Apakah harus terus memaafkan ataukah mungkin ya sudahlah nggak usah dimaafin lagi aja lah. Tunggu dulu. Karena udah sering katanya gitu. Tunggu dulu, jangan sampai istrinya baperan. Nah, kita kan makanya nggak tahu nih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita coba tampung aja, kita coba cari solusinya. Mudah-mudahan bisa terjawab nih buat jamaah yang di rumah yang mungkin ada pertanyaan yang sama. Mungkin langsung aja kita dengarkan jawabannya dari guru kita Habib Muhammad. Silakan Habib. Ini bagaimana, perlu dimaafin apa enggak nih orang-orang yang bikin kesalahan terus berkali-kali. Udah dimaafin berulang lagi. Udah dimaafin berulang lagi. Terutama ini nggak usah jauh-jauh deh. Yang paling dekat antara suami dan istri. Apalagi lagi stay home. Apalagi lagi stay at home ya kan. Apa? Jadi mungkin Apa namanya? stay at home. Ya itu. Iya sih itu lagi. Iya. Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya orang yang berbuat salah berkali-kali, contohnya seperti artinya istri istri kepada suami. Betul. Kenapa harus istri kepada suami? Suami juga kepada istri. Iya betul. Ada bolak-balik lah. Iya, ada yang suami kepada istri, istri kepada suami. Kakak kepada adik. Kakak Iya. kepada adik. Artinya kita bahas antara rumah tangga lah kan. Betul, yang gitu. terdekat dulu aja deh Baik. kita ambil ya. Biasanya kan memutuskan, makanya la yandurullahu ithnani la yandurullahu yaumal qiyamah. Ada dua hal yang tidak akan ditengok, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu. Yang pertama qati'ur rahmi, yang pertama adalah orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Orang berbuat salah, sudah putusin saja silaturahmi atau sudah tidak usah saling sapa sampai bertahun-tahun. Nah ini sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah dan melalui ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat, bukan tidak berat. Orang berbuat salah berkali-kali kepada kita, kemudian kita pun memaafkannya berkali-kali, bukan sesuatu yang gampang diucapkan. Betul. Ya, artinya sesuatu yang gampang diucapkan tapi tidak gampang untuk dilakukan. Tapi kita lihat daripada seperti hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, yaitu hadis Nabi yang tidak memperbolehkan artinya la yahillu muslimun, tidak dihalalkan bagi seorang muslim yang tidak mengajak berbicara kepada sesama ikhwan saudaranya ini untuk lebih daripada 3 hari. Masya Jadi Allah, lebih ketentuannya sampai di situ aja 3 hari, lebih nggak boleh. Makanya kalau ada permasalahan dalam ilmu fikih misalnya, Iya. dalam ilmu fikih dialihkan sesuai artinya seseorang punya masalah dengan istri. Apakah boleh tidak berbicara kepada istri atau istri kepada suami? Diperbolehkan selama 3 hari. Jadi yahjur alaiha, maka Nabi mengatakan itu dalam ilmu fikih, maka kita hijrah dari kamar istri ke kamar yang lain. Nah. Selama 3 hari untuk memberitahu dan mengajarkan. Iya. Bahwa yang dilakukan salah. Bahwa yang dilakukan oleh istri tersebut atau yang dilakukan oleh suami tersebut salah. Artinya 3 hari saja diperbolehkan untuk tidak saling sapa. Pertanyaan hanya 3 lagi hari. yang berikutnya adalah Baik. maaf ini harus dilafazkan atau hanya bisa dengan perbuatan. Seandainya gini, suami istri ribut nih bicara masalah omongan. Tapi kan kadang-kadang kan nggak harus seandainya suaminya gengsi untuk ngomong memaafkan. Tapi dia sudah membuktikan kepada istrinya bahwa dia sudah sebenarnya tidak masalah gitu. Itu bisa nggak? Artinya melafazkan itu lebih afdol supaya enak. Oh sudah saya maafkan. Walaupun dengan amal, dengan perbuatan bisa saja. Iya. Tapi kan seperti suami istri kan lebih baik untuk saling mengatakan Terbuka. supaya saling Iya, terbuka. komunikasi jalan. Artinya supaya lebih enak lagi dalam dua belah pihak untuk saling memulai dengan sesuatu yang baru yang lebih akrab lagi. Betul. Artinya lebih hebat lagi. Makanya Ar-Rasul SAW dalam ilmu fikih mengajarkan udah 3 hari boleh tidak menyapa, lebih dari 10 haram hukumnya. Nauzubillah. Gitu. Lebih Iya, dari 3 jadi hari kadang-kadang haram. kan bicara sudah masalah jatuhnya dendam ya. Sudah jatuhnya dendam, Iya. bukan lagi memaafkan. Kalau di bawah 3 hari itu mungkin wajar karena tingkat untuk memberitahukan kalau di bawah bahwa dia 3 hari salah. ngambek.
kalau di bawah Ya, 3 hari masih ngambek. Iya. Enggak, supaya dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah. Iya. Kadangkala ada orang berbuat salah tapi tidak merasa kalau dia berbuat salah. Betul. Kalau udah lebih dari 3 Nah hari itulah dendam. itulah yang dikatakan kibrun, Oh, sombong. sombong. Nah, tadi ini Batarul bicara haq. masalah tentang komunikasi ya. Kadang-kadang bicara masalah komunikasi ini penting banget dalam keluarga. Walaupun berat untuk diungkapkan untuk kata maaf tadi. Tunggu dulu. Alangkah baiknya diungkapkan karena biar sama-sama juga tahu. Saya gitu. ada terganjal sedikit tadi. Apa tuh? Katanya Mas Fadil, apakah hanya sekedar permohonan maaf? Tapi sebaiknya juga kasih sesuatu bingkisan ya. Ini hadiah. pernyataan bahwa ini pernyataan damai. Oh, ini yang dilakukan Ustadz Maulana. Masalahnya kalau misalnya ngambek istri kasih hadiah gitu. Jadi enak juga nih. Yang Iya. buat jadi istri berikutnya insya Allah ya. Dapat Amin. hadiah terus dari Ustadz Maulana ini. Ini Masya Allah. Nah nanti kita lanjutkan Kayaknya lagi. saya salah ngomong. Iya, ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ada lagi sebuah tayangan yang bisa mudah-mudahan menjadi muhasabah diri kita. Bisa enggak dan mampu enggak kira-kira kita membukakan pintu maaf dalam keadaan seperti ini nih. Seperti apa sih keadaannya? Ini dia tayangannya. Saudara-saudara saya di sini kesempatan Hari Ibu yang terindah ini kita bersama-sama meminta maaf yang apa yang pernah kita lakukan hingga saat ini, dan tentunya doa-doa ibu lah yang akan menyertai kita untuk diijabah. Untuk segala kecemasan yang ada di setiap hari yang mengancam keselamatanku. Ini ya Masya Allah luar biasa kalau seandainya kita melihat contoh-contoh Habib gitu sampai ya. nangis. Ini terharu sama ngantuk benar. juga ngurusin anak. Enggak, Bertiga. beneran. Iya. Karena ini lebaran pertama ya. Ya, lebaran pertama tanpa Umi. artinya. Oh Masya Allah. Ya, Karena ya, Umi ya, mungkin 3 bulan, kalau salah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu akan meninggal. Iya betul Iya. betul 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 Artinya betul ini betul. hari Innalillahi wa lebaran inna ilaihi pertama. raji'un. Iya karena Masya Allah. tadi waktu tayangan Habib Iya. langsung berkaca-kaca. Iya ini karena memang bicara masalah tentang maaf ini ya. Kalau misalnya kita bicara contoh terbaik kita adalah Rasulullah ini yang luar biasa punya sifat pemaaf. Dan siapa lagi sih selain Rasulullah yang juga punya sifat pemaaf? Ya selain itu biasanya adalah orang tua kita. Ini orang tua kita melakukan kesalahan apapun ya. Tetap orang tua kita ini memaafkan. Ya walaupun kita tahu orang tua kita ini bukan nabi gitu ya Ustadz Syam ya. Nah ini adalah Walaupun orang tua bilangnya tidak akan saya maafkan kau. iya, Itu secara dari mulutnya, maafin secara itu. mulutnya Iya. ya. Mungkin di lafaznya tidak dimaafkan tapi hatinya sudah memaafkan. Betul. Mungkin Kenapa pembahasan ini Sam? Memang suka salah sama orang tua. ya kan karena kan Ustadz Syam kan masih muda, ini kan masih sering ada konflik. Biasanya anak muda itu Tapi yang belum kata menikah. Hmm. Imam Ghazali, orang yang tua lebih banyak salahnya. Iya iya iya. Ustadz Syam silakan penjelasannya Ustadz Syam. Saya setuju dengan Habib. Masya Allah, karena potensi kezaliman itu lebih tinggi dari atas ke bawah. Potensi kezaliman itu lebih tinggi dari guru ke murid. Potensi kezaliman itu adalah dari atasan ke bawahan. Potensi kezaliman itu adalah dari kakak ke adik, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nggak berani. Ya, maka kemarin kalau dibilang keluarga, Masya Allah di grup keluarganya Syam yang pertama kali minta maaf tuh bapak sebenarnya. Maafkan ambokmu ini yang terlalu banyak zalim ketika mendidik kalian, terutama kepada Ummi gitu. Jadi kata bapak tuh jadi yang pertama minta maaf itu adalah bapak kalau di grup kami. Dan alhamdulillah kalau dibilang contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada kisah ini Masya Allah ketika ada orang-orang yang datang kepada baginda Nabi untuk minta hukum kisos. Orang ini datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan telah mencuri uangku. Maka engkau hukumlah dia. Maka kata Rasulullah SAW, terdiam Rasulullah, lewat, diam, gelisah, lewat, diam, gelisah. Kata sahabat yang lain, berapa uangmu yang dicurinya? Nanti saya yang ganti supaya Rasulullah tidak jadi menghukumnya. Karena kayaknya Rasulullah tidak tega juga hukum dia. Akhirnya mau diganti sama sahabat, kata orang ini, emang iya Rasulullah tidak tega? Dilihat dipandangnya wajah Rasulullah, beneran loh Rasulullah gelisah untuk menghukum orang ini. Maka kata orang yang dicuri uangnya, ya Rasulullah tidak usah kau hukum, saya maafkan dia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Imam ini, pemimpin ini harus tetap menghukumnya walaupun kau maafkan dia. Gak apa-apa ya Rasulullah, saya udah maafin. Apa kata Rasulullah? Seandainya
kau maafkan dia sebelum kau melaporkannya kepadaku, ku maafkan dia. Tapi kau sudah terlanjur lapor, hukum tetap berlaku. Tapi kalau kau maafkan dia, falhamdulillah, maka pahalamu untuknya. Suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke Taif, bagaimana orang-orang Taif melempar kaki beliau sampai berdarah. Tapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah maafkan mereka, mereka tidak tahu kepadaku. Maka apa yang terjadi? Dari Taif inilah lahir Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah SAW diijabah doanya. Seorang pendeta Yahudi datang kepada majelis baginda Nabi Muhammad SAW, langsung tarik surbannya Rasulullah SAW. Ditarik surbannya Rasulullah, Muhammad bayar hutangmu. Kau ini orang Quraisy ya, benar-benar ya suka tunda-tunda pembayaran hutang. Langsung Rasulullah nengok belakang. Kata Rasulullah kan belum jatuh temponya. Memang Rasulullah punya hutang sama beliau. Maka kata pendeta Yahudi ini tidak. Pokoknya kau terlambat bayar hutang. Maka Sayyidina Umar, saya yang bayarkan hutangnya. Mau apa kau? Rasulullah izinkan saya tebas ini orang ini dengan pedang saya. Maka kata Rasulullah SAW, tunggu. Kita selesaikan dengan baik-baik. Berapa hutang saya? 20 sak kurma. Umar ambilkan 20 sak kurma. Maka Rasulullah SAW datang. Umar bin Khattab jalan. Kata Rasulullah tambahkan 20 sak lagi. Rasulullah berapa hutangmu kepadanya? 20 sak. 20 saknya untuk apa? Untuk menghukummu Umar karena kau telah langsung ingin menghunuskan pedang kepadanya. Maka Rasulullah SAW sangatlah orang yang sangat pemaaf. Maka berjalan Umar bin Khattab bersama pendeta ini mengatakan, Umar kau tidak kenal saya kah? Kata Umar, tidak penting. Astagfirullah. Akhir diambil lagi itu 20 sak kurma ditambah 20 sak kurma. Umar kau benar-benar mau kasih saya 40 sak? Kata Umar, tidak penting. Kalau Rasulullah suruh saya itulah yang saya mau lakukan. Kata pendeta ini, kau tahu nama saya ini? Kata Umar, betulkah kau itu? Bukankah kau orang soleh? Bukan kau pendeta Yahudi yang soleh? Maka orang ini, benar. Lalu kenapa kau begitukan baginda Rasulullah SAW? Kata pendeta ini, saya sudah dari dulu mau masuk Islam. Cuma satu lagi yang belum saya buktikan. Di kitab kami dituliskan, dia adalah seorang yang dia memaafkan sebelum orang lain berbuat salah. Masya Allah luar biasa. Ini kita tahan dulu pembahasan Betul. kita karena kebetulan nih kita mau masuk ke segmen curhat online nih ya. Di mana ada jamaah yang di rumah yang bisa bertanya atau curhat online mengenai masalahnya apapun kepada para narasumber kita. Insya Allah akan dibantu diberikan solusi. Langsung coba aja kita lihat, kita sambungkannya dari hamba Allah ya. Langsung aja disembunyikan namanya tapi mukanya kelihatan tapi pakai masker. Jadi nggak terlalu jelas ini. Coba silakan disambungkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Mbak yang mau curhat ya. Silakan Ya. curhatannya Mbak ya. Saya nggak sebutin namanya ya Mbak ya karena dirahasiakan. Iya silakan. Ustadz, saya sekarang ini ngerasa depresi dan stres banget. Karena orang tua saya ngejodohin saya sama laki-laki pilihan mereka. Saya udah berusaha kuat buat nyembunyiin semuanya dari orang tua saya. Nyembunyiin sedih dan depresi saya. Tapi gak bisa Ustadz, saya juga udah bilang sama mereka kalau saya nggak mau dipaksa nikah sama yang bukan pilihan saya karena saya nggak cinta sama dia. Tapi tetap aja orang tua maksa saya buat nikah sama dia. Bahkan kata orang tua saya udah diatur semua dari lamaran, akad, sampai resepsi. Padahal ya Allah Ustadz, saya kan manusia, saya punya hak buat milih gitu. Buat milih saya mau nikah sama siapa. Tapi kenapa saya nggak boleh milih? Ya. Gitu. Mbak Jadi boleh sekarang nanya, boleh nanya dulu sebentar ya Mbak ya. Mbak udah punya pilihan belum? Kalau Mbak sendiri udah punya pilihan belum? Insya Allah udah sih. Alhamdulillah. Nah harusnya kenapa enggak diomongin sama orang tuanya Ustadz Syam ya. Harusnya kalau memang Iya dong. udah punya pilihan ya kan. Bilang sama orang tuanya saya sudah punya pilihan Pak. Ini pilihan saya begini. Dia tuh latar belakangnya begini. Dia tuh begini-begini. Kebaikan-kebaikan ini siapa tahu mungkin hati orang tua lu. Bener gak Ustadz Syam? Silakan dijawab nih Ustadz Syam. Oh Masya Allah, tapi bukan tugasnya Mbak ini yang membuktikan ke orang tuanya. Tugasnya si pilihannya dong yang harus membuktikan bahwa bener. saya lebih baik daripada pilihan orang tuamu. Makanya buktikan diri ke itu baru laki-laki. Ini baru lelaki. Buktikan kepada orang tuanya si mbaknya bahwa dia lebih baik daripada pilihan daripada orang tuanya. Yang kedua adalah apa salahnya untuk kita tetap taat dan hormat terhadap apa yang diberikan orang tua. Bukan berarti mbaknya pasrah menerima dijodohkan, enggak. Tapi jangan menolak secara mentah-mentah. Kita kenalan dulu aja, siapa tahu memang lebih baik yang dijodohkan sama orang tua. Tidak ada salahnya, apalagi ada perbandingan kan, mbak juga punya calon yang diinginkan, orang tuanya juga punya calon yang diinginkan. Yang paling penting adalah kalau kita mengacar kepada cara Allah menilai seseorang, amalan yang pertama
pertama yang Allah periksa nanti di akhirat adalah sholatnya. Ini nasihat untuk Syam sendiri. Jadi apa salahnya kita menerapkan itu di dunia juga. Kalau Allah saja yang pertama kali yang diperiksa adalah sholatnya, mari kita ketika memilih pasangan untuk yang pertama kali diperiksa juga adalah sholatnya. Ya. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka baik semuanya. Betul, kalau dia bisa jadi imam ya yang baik, ya Betul. paling enggak sholatnya harus baik dulu kan gitu. Kalau sekarang kan lain, dilihat Nah. dulu. Bukan sholatnya yang diperiksa pertama, mobilnya. Ah, Masya Allah luar biasa. Ini kita nggak tahu juga nih, jangan-jangan orang tuanya menjodohkannya antara Ustadz Syam sama Ustadz Maulana nih. Coba Ustadz Maulana, ini ada pernah Ada. dijodohkan nggak Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus terang, saya ingat waktu 2007 lah, 2007-2008. Waktu saya mau menikah sama almarhumah. Masya Allah. Itu sebenarnya ibu saya punya calon. Kakak saya punya calon. Jadi ibaratnya perjodohan. Memang perjodohan boleh atau tidak? Memang sebenarnya hukum perjodohan itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, Karena mubah tidak, hukumnya. tidak ada larangan, Iya. tidak ada anjuran. Kalau nggak Jadi punya pilihan. Ya, kalau tidak punya pilihan, karena jangan sampai justru menjerumuskan nanti jadi salah. Betul. Anak yang dihalangi perjodohannya lantas tidak memberikan solusi, bisa jadi orang tua juga bertanggung jawab atas dosa zina anaknya. Nauzubillah. Makanya orang tua yang baik itu adalah kalau memang anakku tidak punya calon, aku yang cariin. Iya. Jadi wajar saja. Cuma dalam hal ini lihat apakah ini karena mohon maaf memaksakan perjodohan itu yang dilarang. Iya. Sekali lagi memaksakan. Jadi tetap mengharapkan apakah anaknya setuju dengan calon orang tuanya. Nah, Betul. lihat dulu apakah masuk dari kriteria. Kriteria. Yaitu maksudnya kriteria. Apakah masuk atau tidak. Dan mohon maaf kalau memang anaknya tidak setuju. Sebagaimana yang tadi ini yang lagi nanya. Tolong sampaikan dengan cara yang baik. Ada tadi solusi dari Mas Fadli. Saya juga gitu. Kalau ini begini akhirnya. Kalau ini begini akhirnya. Jadi apa maumu? Sebenarnya ada tuh di tempat sana tuh. Oh, Asik. pilihanku sendiri Saya. gitu ya. Oh, memang ada Masya pilihan. Allah. Iya, jadi caranya begitu. Jadi menolak dengan cara tidak menyakiti hati orang tua. Iya. Nah, sehingga kita malah didukung. Betul. Tapi jangan langsung menolaknya secara mentah-mentah. Aku tidak setuju. Salah. Oh, itu. Harusnya jangan mengadakan perlawanan. Benar. Ombak itu tidak dilawan. Iya. Tapi ombak itu dimanfaatkan untuk membuat Masya Allah. perahu kita makin berjalan. Oke, ya Mbak gimana Mbak? Sudah jelaskah jawaban dari guru-guru kita atau mungkin ada mau ditambahkan? Jelas sih, cuma sebenarnya saya udah bilang sama orang tua kalau saya punya pilihan. Cuma yang namanya orang tua, mereka balas dengan menurut mereka pilihan saya tuh nggak baik karena menurut mereka yang tahu yang terbaik buat anaknya itu adalah mereka orang tua. Jadi mereka mikirnya ya saya masih kecil nggak tahu hal-hal kayak gitu. Begini artinya sedikit ditambahkan. Iya, boleh silakan Bib, silakan. Dalam ilmu fikih, khususnya dalam madhab Imam Syafi'i, artinya berbeda anak yang masih perawan sama yang janda. Ada namanya wali ijbar. Jadi orang tua berhak menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya selama pilihan tersebut kufu dan cocok buat anaknya. Iya, Artinya kalau cocok sebanding buat ya. anaknya gitu Betul. kan. Jadi wali seorang bapak boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuan, bukan tanpa. Jadi persetujuan itu anak perawan dengan diam. Tapi kalau dengan yang sudah janda harus menyebarkan ya saya suka. Selama dia tidak bilang suka tidak diperbolehkan. Jadi beda antara janda dengan Perawan. perawan. Jadi disebabkan tadi lebih baik menurut insya Allah pilihan orang tua tidak menyakiti daripada Iya. seorang anak. Kalau Mbak yang tadi kayaknya masih perawan nih, karena belum punya pilihan. Berarti kan belum ada pernah Sebab kan menikah. kadang mungkin dia punya pilihan lain. Cuman hawa nafsu cinta yang Iya. tidak jelas akhirnya melawan kepada orang tua. Oke, Kan seperti ya itu. terima kasih banyak buat Mbak yang curhat ya. Ya kalau kita berpikir baiknya adalah orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya gitu ya. Nggak mungkin ingin menjerumuskan anaknya. Pasti pilihan orang tuanya juga bagus. Jadi kalau memang lebih bagus lagi kalau bisa Mbak punya pilihan, tunjukin bahwa pilihannya itu memang cocok untuk Mbak kepada orang tua Mbak. Itu aja sih mungkin ya. Terima kasih banyak Mbak ya. Mudah-mudahan Ya, terima bermanfaat, Masya Allah luar biasa. Dan buat jamaah yang ada di rumah nih ya, Insya Allah setelah ini masih ada lagi curhat online lagi ya, segmen curhat online buat jamaah yang ada di rumah. Jadi langsung aja kirimkan nomor telepon Anda ya ke email kita di islamituindah
transtv@gmail.com. Nanti insya Allah para kru kita akan menghubungi Anda. Dan juga nanti insya Allah di segmen 4 akan ada ensiklopedia Islam. Yang penasaran banget pasti kira-kira apa saja yang akan dibahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.